mengapa Jokowi tetap mengangkat Dr. Terawan sebagai Menkes? Asal ngeyel atau presiden punya misi tertentu, juga visi tertentu atas hal itu? Apakah kamu tahu, Najwa, soal mafia bisnis kesehatan atau mafia bisnis obat-obatan? Apakah ini berkorelasi atau relevan dengan retorikamu yang intimidatif yang meminta Dr. Terawan mundur? Apakah kamu mendapat pembagian hak prerogatif presiden? Apa kamu tahu misi juga visi Presiden Jokowi dalam hal ini? Kalau kamu dititipi pertanyaan, bolehkah kamu dititipi pesan pertanyaan yang lain? Misal, apakah kamu tahu soal rumors ID yang dikuasai para kadrun? Ayo, ajukan kursi kosong yang lain yang bisa kamu namai ID, Jokowi, Tengkusul, atau yang lainnya. Ini pertanyaanku sebagai kursi, bukan sebagai apa-apa. Ingat, persatuan kaum kursi sangat kuat. Kebetulan Presiden Indonesia dulunya pembuat kursi. Jadi kami bukan Kamidin, tetapi saya dan teman-teman kursi sangat mengerti bagaimana manusia bisa berebut kursi. Selama pandemi, engkau, Najwa Shihab, telah berbincang dengan sejumlah pejabat di berbagai level. Pada para kepala daerah, jajaran menteri kabinet, ketua Satgas dan komite COVID-19. Bahkan juga berbincang eksklusif dengan Presiden Jokowi soal penanganan COVID. Terus kamu jengkel karena merasa disepelekan, karena Menkes yang mestinya paling bertanggung jawab nyuekin undangan. Alasanmu bagus, logikamu benar, namun eksekusinya bermasalah dari sisi jurnalisme dan dalam konteks komunikasi publik. Kamu sendiri yang justru menutup pintu komunikasi itu. Apa benar ketika Menkes mengutus dirjen untuk memenuhi undanganmu, kamu menolaknya? Hak kamu bertanya pada siapa saja, tapi dalam cara berkomunikasi ada soal su'ul adab. Tanyakan artinya pada Pak Quraish Shihab yang pernah menguraikan hal itu dengan bagus. Karena juga menjadi hak orang lain untuk menanggapi atau tidak. Bukan soal bertanggung jawab atau tidak, tapi engkau faktanya tak bisa menghadirkan narasumber yang kamu inginkan. Salah siapa? Kalau cuma marah-marah, terus memperlakukan orang lain tanpa ada ruang untuk membela diri. Bagaimana jika ada tudingan kamu telah melakukan perundungan? Meski dengan alasan mewakili orang banyak yang mana? Kamu tahu berapa yang benci Terawan dan yang suka Terawan? Di situ mestinya kamu tak hanya mewakili orang yang sekepentingan, tetapi yang beda dengan kepentinganmu pun wajib menjadi pertimbangan agar kamu adil sejak dalam pikiran. Kalau kamu bangga dengan model wawancara semacam itu, yang sebetulnya ini bukan cara baru dan tidak otentik kamu, tetapi model wawancara semacam itu sekeji apapun tak sekeji pertanyaanmu yang sebetulnya adalah pernyataan. Jika kamu mengatakan banyak mendapatkan titipan pertanyaan, maka mewakili banyak macam kursi, ini juga titipan banyak kursi. Kursi yang diduduki anak-anak SD, SMP, dan SMA yang harus belajar online dan mereka pusing dengan jaringan yang tidak ada. Kursi bonjot di tepian sungai Ciliwung, kursi koruptor, kursi berkepinding, kursi bambu, bahkan kursi pasien yang tak punya duit untuk membeli obat yang direkomendasikan dokter. Tolong hadirkan kursi yang bisa kamu namai sebagai para korban PKI atau sebaliknya para PKI korban. Hadirkan pula kursi ID dan tanyakan mengapa ada orprov atau organisasi profesi macam ID yang buruk relationship-nya dengan Kemenkes. Karena apa?
Sebaiknya bagaimana agar apa? Kalimat-kalimatmu bukan hanya intimidatif tetapi juga insinuatif, penuh siasat agar kamu mendapatkan jawaban yang kamu inginkan untuk closing statement yang sudah kamu siapkan bahkan jauh sebelum syuting pengambilan gambar. Titip tanyakan pada kursi yang tahu sepak terbang Soeharto. Siapa sebenarnya dalang peristiwa G30 SPKI? Benarkah yang melakukan pembantaian hanya sekelompok kiri saja atau kelompok kanan saja? Atau sebaliknya? Atau sama-sama? Karena namamu Najwa Shihab, tanyai kursi bernama Rizik Shihab. Kenapa pamitnya umroh tapi sampai kini mau pulang ke negaranya terus saja ribet? Sudah berapa tahun yang lampau? Benarkah dia keturunan Nabi? Benarkah tak berani pulang karena takut skandal seksnya terbongkar? Siapa yang membiayai hidupnya di Arab sana? Bukankah tidak sulit mewawancarai via kursi kayak para ahli cenayang itu, seperti yang sudah kamu lakukan? Kalau kamu berdalih yang tak menjawab, tak bertanggung jawab, bukankah kamu menanyai kursi? Kalau kemudian aku sebagai kursi balik bertanya, apa salahnya? Sekali lagi, pertanyaan tanpa jawaban dalam dunia jurnalistik menunjukkan dua hal: salah pertanyaan dan salah sasaran. Dan itu menunjukkan kelas kesia-siaan sebagai wartawan. Kamu bilang, tuh nyatanya sekarang Menkes muncul ke media. Tapi bukan mediamu, bukan? Dan tidak menjawab pertanyaanmu, bukan? Media sebagai jembatan emas semestinya berfungsi membangun dialog bagi munculnya saling kepengertian, pencerahan bersama secara adil. Salam dari kursi untuk abimu. Sebagai kursi, kuakhiri pertanyaanku dengan closing statement model kamu yang poetis dan berima itu. Ketika media sudah jumawa Najwa, maka jangan kecewa kalau kamu justru bikin ketawa, sebagaimana para mahasiswa ketika dulu berdua antara Adam dan Hawa, akhirnya ke KUA tanpa mertua.